Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di materi pendidikan agama Islam ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Baik anak-anakku sekalian, untuk kisah Nabi Yusuf ini akan Bapak bagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Insyaallah pertemuan berikutnya akan kita sampaikan atau pada hari Senin yang akan datang. Sebelum kita belajar ya, mari kita awali dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cerdaskan akal pikiran kita, Allah terangkan hati kita, dan Allah mudahkan kita dalam belajar. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak yakin kalian sudah pernah mendengar atau bahkan sudah menyaksikan tentang kisah Nabi Yusuf. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak tetap untuk membahas pada pertemuan kali ini. Baik. Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Mengapa dikatakan keturunan dari Nabi Ibrahim? Sebab ayah beliau yang bernama Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ishak sendiri adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Beliau Allah berikan kesempurnaan dalam bentuk tubuh. Wajahnya tampan. Bahkan menurut kisah dikatakan di antara Nabi dan Rasul yang memiliki wajah paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian selain tampan, beliau memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Inilah yang menyebabkan ayahnya yaitu Yakub ya, begitu pula dengan ibunya begitu sayang kepadanya melebihi kasih sayang kepada saudara-saudaranya yang lain. Jadi sekali lagi Bapak mengingatkan yang menyebabkan ayahnya begitu menyayangi Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf memiliki keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Baik, kemudian Nabi Yusuf adalah putra ke-7 dari 12 saudara. Yang perlu anak-anak ketahui bahwasanya Nabi Yakub atau ayah dari Nabi Yusuf itu memiliki 4 orang istri. Dan salah satu istrinya yang bernama Rahil ya, dari pernikahan antara Rahil dengan Yakub ini melahirkan 2 orang anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Dari keempat istrinya Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Jadi dengan demikian Nabi Yusuf memiliki 12 saudara. Ya. Nah, dari ke-12 saudara ini yang paling disayangi oleh Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kecintaan ya Yakub alaihi salam yang begitu besar kepada Nabi Yusuf ini membuat saudara-saudara yang lain iri kepada beliau. Baik.
Berikutnya kisah tentang Nabi Yusuf bermimpi. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Kemudian hal itu diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya Yakub. Ya. Dan Yakub pun mengingatkan kepada Nabi Yusuf agar mimpi tersebut tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Khawatir nanti saudara-saudaranya akan semakin membenci Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Mengetahui mimpi Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yakub pun akhirnya semakin mencintai, semakin sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan inilah yang membuat saudara-saudaranya begitu membenci Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Kemudian begitu bencinya saudara-saudara Nabi Yusuf kecuali Binyamin, ya. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf. Mereka kemudian membujuk Nabi Yakub untuk memberikan izin mengajak Nabi Yusuf untuk bermain. Awalnya Yakub keberatan, ya, karena tahu dengan sifat buruk kakak-kakaknya, ya. Dan Nabi Yakub sempat menolak, tapi karena dibujuk dan dirayu dan mengatakan menjamin keselamatan Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yakub mengizinkan saudara-saudaranya ini membawa Nabi Yusuf bermain. Nah, setelah berhasil membujuk, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka pulang dan memberi kabar kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf itu dimakan oleh binatang buas. Sebagai tanda bukti, mereka memberikan sobekan baju yang berlumurkan darah. Ya, tapi alhamdulillah Nabi Yusuf, ya, diselamatkan oleh Allah oleh seorang pedagang dari negeri Madian yang akan mencari air di sumur. Ya. Tanpa sengaja ketika timba air dimasukkan ke dalam sumur dan mengangkatnya, ternyata yang terangkat adalah Nabi Yusuf alaihi salam, dan selamatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, setelah berhasil mengangkat Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian pedagang dari negeri Madian tersebut membawa Yusuf ke pasar. Lalu dijuallah Yusuf kepada Putita al-Aziz, seorang pembesar dari negeri Mesir. Kemudian Putita al-Aziz membawanya Yusuf pulang dan mengenalkan kepada istrinya yang bernama Zulaiha untuk menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Ketampanan dan kesopanan serta keimanan yang begitu mendalam dari Nabi Yusuf membuat Zulaiha, istri Putita, tertarik kepadanya. Akan tetapi sebaliknya, kecantikan Zulaiha dan kekayaan yang dimilikinya tidak membuat Yusuf goyah keimanannya. Beliau tetap menjaga keimanannya dan tidak mau menuruti keinginan ibu angkatnya. Hal ini diketahui oleh Putita al-Aziz atau suami dari Zulaiha. Maka Putita berusaha memisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaiha dengan cara memasuki Yusuf ke dalam penjara. Saat di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua pemuda yang meminta kepadanya untuk menafsirkan mimpi yang mereka alami. Pemuda pertama bercerita sedang memeras anggur, sedangkan pemuda yang kedua bercerita sedang membawa roti di atas kepalanya, akan tetapi sebagian roti itu dimakan oleh burung. Lalu Nabi Yusuf menjelaskan
kepada mereka tentang mimpinya. Pemuda yang pertama dijelaskan oleh Nabi Yusuf bahwasanya dia akan dibebaskan dari penjara. Sedangkan pemuda yang kedua ya akan dihukum salib dan bangkainya akan dimakan oleh burung-burung. Suatu hari raja bermimpi sedang berdiri di tepi sungai Nil yang airnya melimpah. Namun tiba-tiba airnya surut dan kering. Sungai menjadi tanah gersang tanpa air dan ikan-ikan melompat hingga akhirnya tertutup tanah. Lalu keluarlah dari sungai itu 7 sapi gemuk dan 7 sapi yang kurus. Pelayan yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf menceritakan kepada raja bahwasanya Yusuf bisa menafsirkan mimpi. Lalu raja pun memanggil Yusuf ya untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf pun lalu menjelaskan bahwasanya negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun, lalu disusul oleh masa paceklik selama 7 tahun pula. Mendengar penjelasan Nabi Yusuf, ya, raja membebaskan Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf menolak dan meminta raja untuk mencabut semua tuduhan kepadanya. Raja pun menerima dan mengangkat Yusuf menjadi seorang menteri sekaligus kepala pemerintahan dan bendahara kerajaan. Berkat kepiawaian, kepandaian Nabi Yusuf, alhamdulillah Mesir terbebas dari masa paceklik. Nah, baik anakku sekalian, cukup sampai di sini pertemuan pertama ya tentang kisah Nabi Yusuf, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di hari Senin berikutnya tentang kisah Nabi Yusuf. Untuk tugas, Bapak tidak memberikan tugas secara tertulis ya. Bapak hanya meminta kepada anakku sekalian untuk mencari kisah Nabi Yusuf, lalu dipelajari ya, ambil hikmah dan manfaat ya, serta terapkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau anakku sekalian mau mengikuti jejak ya kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam, insya Allah anakku sekalian akan dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan anak yang solehah. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, masih tentang kisah Nabi Yusuf. Jangan lupa untuk mengerjakan salat 5 waktu, membantu pekerjaan orang tua di rumah, serta semangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita tutup, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita, baik itu di mata manusia, apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Sekali lagi Bapak minta jangan lupa untuk selalu mengerjakan salat 5 waktu dan membantu orang tua di rumah. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.